Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Nabila Medina dengan NIM 666110080, kelas 4D Administrasi Publik. Di sini saya akan menganalisis untuk UAS Manajemen Strategi, yaitu analisis organisasi publik yang saya pilih, yaitu PBB. Pertama ada visi dan misi. Visinya menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Misinya yaitu melindungi HAM, mencegah perang, meningkatkan standar hidup, mempromosikan kemajuan sosial ekonomi, dan menyediakan mekanisme untuk hukum internasional. Tujuan, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, membangun hubungan damai dan kerjasama antar negara-negara dunia, bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk pemecahan masalah, mendorong penghormatan HAM, dan yang terakhir menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis. Lalu ada sasaran SMART-nya, yaitu mengurangi kemiskinan global dalam mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan secara signifikan pada atau sebelum tahun 2030. Meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua anak pada atau sebelum tahun 2030, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim dalam mengembangkan kebijakan, teknologi, dan praktik yang mendukung pengurangan emisi dalam beberapa dekade ke depan. Analisis eksternal, yaitu ada politik, ekonomi, sosbud, lingkungan, dan teknologi. Politik yaitu perubahan politik global dan dinamika kekuasaan dapat mempengaruhi dukungan dan pengaruh yang diberikan kepada PBB oleh negara anggota. Ekonomi yaitu ketidakstabilan ekonomi global dan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota dapat berdampak pada pendanaan PBB dan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Perubahan demografis, perbedaan budaya, dan isu-isu sosial dapat mempengaruhi pekerjaan PBB dalam mempromosikan HAM, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan krisis ekologis mempengaruhi upaya PBB dalam mengatasi perubahan iklim dan konservasi alam. Yang terakhir adalah teknologi. Kemajuan teknologi memberikan peluang dan tantangan baru bagi PBB dalam mempromosikan kolaborasi global, komunikasi, dan efisiensi operasional. Ada analisis internal, yaitu sumber daya manusia. Faktor-faktor terkait tenaga kerja PBB termasuk keahlian, pengalaman, manajemen kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, keuangan, pengelolaan anggaran PBB, transparansi keuangan, dan alokasi sumber daya manusia, sumber dayanya. Terakhir, struktur organisasi. Faktor-faktor terkait struktur organisasi PBB seperti bagian tugas dan tanggung jawab serta koordinasi antar badan PBB. Lalu ada EVAS, yaitu ada peluang dan ancaman. Peluangnya itu ada teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi PBB untuk meningkatkan efisiensi operasional dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua ada kolaborasi dengan sektor swasta. PBB dapat memanfaatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan solusi inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, kesadaran global yang meningkat. Adanya kesadaran yang meningkat terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kesetaraan gender memberikan peluang bagi PBB untuk mempromosikan aksi kolektif. Yang kedua ada ancaman. Politik global yang kompleks, yaitu perubahan dinamika politik dan ketegangan antar negara-negara dapat mempengaruhi koordinasi dan kerjasama PBB dalam menangani isu-isu global. Yang kedua, kurangnya dukungan negara-negara anggota. Beberapa negara anggota mungkin tidak sepenuhnya mendukung upaya PBB atau menahan diri dari memberikan kontribusi yang memadai. Yang terakhir, ketidakstabilan keuangan global. Krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi pendanaan dan sumber daya yang tersedia bagi PBB. Lalu ada IFAS, kekuatan jangkauan global. PBB memiliki jaringan luas dari negara-negara anggota yang memungkinkan kerjasama multilateral dalam menangani isu-isu global. Yang kedua ada mandat luas. PBB memiliki mandat yang mencakup berbagai bidang, seperti perdamaian dan keamanan, pengembangan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Terus ada sumber daya manusia berkompeten.
PBB memiliki staf profesional dan ahli di berbagai bidang yang mendukung implementasi program dan proyeknya. Yang kedua ada kelemahan. Birokrasi yang kompleks, yaitu ada struktur organisasi PBB yang kompleks dapat menghambat pengambilan keputusan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Meskipun PBB memiliki sumber daya yang signifikan, namun keterbatasan anggaran dan dukungan finansial dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan proyek. Yang terakhir, kurangnya penegakan hukum. PBB sering menghadapi tantangan dalam menegakkan keputusan dan resolusi, terutama jika melibatkan negara-negara yang tidak patuh. Di sini ada tabel faktor eksternal dengan skor rating. Yang pertama ada kebijakan PBB tentang perdamaian dunia, skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yaitu kedua ada program PBB untuk pengentasan kemiskinan, skor 2, bobot 10, nilai 0,5. Ketiga, kerjasama PBB dalam isu lingkungan, skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yang keempat, resolusi PBB terkait konflik regional, skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yang terakhir, peran PBB dalam penanganan krisis kemanusiaan. Skor 3, bobot 15, nilai 0,9. Jadi subtotalnya untuk bobot 100% dan nilainya 5,0. Yang kedua, ada faktor internal, yaitu keterlibatan organisasi dalam program PBB. Skor 2, bobot 10, nilai 0,5. Yang kedua, kompetensi dan pengetahuan staf terkait PBB. Skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan mitra PBB. Skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yang keempat, penggunaan sumber daya PBB secara efektif. Skor 4, bobot 25, nilai 1,2. Yang terakhir ada dampak positif dari dukungan PBB terhadap citra organisasi. Skor 3, bobot 15, nilai 0,9. Jadi subtotal untuk bobot 100% dan nilainya 5,0. Di sini ada kuadran, yaitu karena EVAS dan IVAS sama-sama 5,0, jadi kuadrannya dari kuadran 1. Seperti ini. Lalu ada analisis SWOT, yaitu kekuatan reputasi global, jaringan luas, sumber daya finansial, dan pengetahuan dan keahlian. Kelemahannya, keterbatasan kekuasaan, keterbatasan dana, dan birokrasi dan kompleksitas. Ketiga, peluang, kolaborasi sektor publik dan swasta, kemajuan teknologi, dan penyadaran akan isu global. Yang terakhir, ancaman, ketegangan geopolitik, kelembagaan alternatif, dan kurangnya dukungan negara anggota. Dan yang terakhir di sini ada balance scorecard. Yang pertama, ada perspektif keuangan. Pengukuran keuangan seperti alokasi anggaran, pengelolaan dana, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Evaluasi kepuasan negara-negara anggota, mitra kerja, dan masyarakat yang diuntungkan oleh program dan inisiatif PBB. Yang ketiga ada perspektif proses internal, yaitu pengukuran efisiensi dan efektivitas proses internal dalam melaksanakan mandat PBB, seperti proses pengambilan keputusan, koordinasi antar lembaga, dan implementasi kebijakan. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu pengukuran kapasitas organisasi dalam belajar dan beradaptasi, seperti peningkatan pengetahuan staf, kemampuan inovasi, dan pengembangan keterampilan. Mungkin cukup sekian analisis kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.